Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirullah Sigit Alfiantono dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Pancasila dari sudut pandang filsafat, dan Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang meminum minuman keras, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, mendengki, dan dilarang berbohong. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magrawa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tak ada kebenaran yang mendua. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Cusangin di Jalan Pejambon 6, Jakarta yang sekarang dikenal sebagai sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada sidang kedua, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka, bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selain itu, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Anggota panitia 9 adalah Soekarno, Muhammad Hatta, MRA Maramis, Abis Kusno Djokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah, setelah kita membahas sejarah Pancasila, kita akan membahas tentang Pancasila dari sudut pandang filsafat. Menurut Profesor Dr. Notonegoro SH, Pancasila merupakan norma hukum pokok atau pokok kaidah fundamental dan memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Pancasila juga memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara Indonesia merupakan fungsi Pancasila dilihat dari yuridis ketatanegaraan. TAP MPR nomor 3/MPR 2000 yang mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita luhur bangsa Indonesia tegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perjuangan jiwa proklamasi
yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Mengkaji secara etimologis istilah Pancasila sendiri, kabarnya berasal dari Sanskerta dari India, atau bisa disebut bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat pada umumnya adalah bahasa Prakerta. Muhammad Yamin menyatakan bahwa dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang mempunyai arti 5, sila vokal i pendek yang memiliki arti batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal i pendek yaitu artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pada bahasa Indonesia, kata-kata di atas, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Maka dari itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksial berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Kalau dilihat dari kajian ontologis, kajian Pancasila merupakan sebagai filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat mengetahui pada hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Bahwa pada hakikatnya dasar ontologis Pancasila ialah manusia. Sebab Pancasila merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila itu sendiri. Kemudian pada hakikat manusia itu ialah semua kompleksitas makhluk hidup sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Kalau menurut Soekarno, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Soekarno menambahkan bahwa ketuhanan ialah berasal dari Indonesia. Keadilan sosial terinspirasi dari konsep Ratu Adil. Soekarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan persatuan. Baiklah, sekarang kita akan membahas Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Ada beberapa poin tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ditetapkan sebagai bangsa kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Di era sekarang ini tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan bangsa dan bernegara masih perlu, bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 4/MPR/2021 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk memberikan landasan etik moral
bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi sebagai berikut. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Yang kedua, etika pemerintahan dan politik. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Etika ini bertujuan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan ekonomi dengan kondisi yang baik dan realitas. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan. Yang kelima, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut, penyelenggara negara dan warga negara berperilaku secara baik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum, namun sebagai semacam kode etik, pedoman etik berbangsa memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma etik yang baik. Etika kehidupan berbangsa ini dapat dipandang secara norma etik negara sebagai perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Etika dan moral bagi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat senantiasa bersifat relasional. Hal ini berarti etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi, namun secara relasional, senantiasa memiliki hubungan dengan yang lain, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia lainnya. Lalu pendapat saya tentang pentingnya Pancasila di era saat ini adalah tentunya sangat penting, melihat perkembangan teknologi yang cukup pesat dan perubahan zaman yang sangat jauh berbeda, serta pergaulan anak-anak zaman sekarang. Saya sering melihat anak-anak zaman sekarang tidak ada sopan santun, tidak mempunyai rasa malu, dan lain-lain. Tentunya itu semua harus diperbarui lagi budi pekertinya tentang etika, akhlak, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menyalahkan semuanya ke generasi sekarang ini, karena generasi sekarang ini melihat dari apa-apa yang kita buat. Mereka membaca dari apa-apa yang kita tulis. Jadi secara tidak langsung, kitalah yang membuat generasi sekarang ini seperti ini. Jadi cara untuk membuatnya menjadi lebih baik adalah menerapkan lagi apa-apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan itu berawal dari diri sendiri atau masing-masing manusia. Kalau bukan kita yang merubahnya, lalu siapa lagi? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.